Ya, halo teman-teman. Ini adalah silsilah dari keluarga saya. Di sini masih terlihat, walaupun kertasnya sudah sobek-sobek karena kertas ini mungkin usianya sudah ratusan tahun ya. Oke, saya bahas di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti video intronya tadi, saya ingin membahas sedikit tentang silsilah keluarga, tapi tidak saya jelaskan secara detail. Ini garisnya saja. Begini, kenapa saya ingin membahas silsilah ini? Karena di luar sana dan di beranda TikTok kemarin juga ada muncul bahwa ada orang yang mengaku keturunan eh, dan kemudian dia memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan akhirnya ditangkap. Oke. Ya, menurut saya silsilah keluarga seperti ini itu bukan untuk digunakan membanggakan diri dan yang lain tidak istimewa, begitu. Jadi entah kenapa saya dari dulu itu memang kurang setuju dengan adanya kasta. Saya dari dulu itu memang selalu memandang seseorang kita sama. Jadi yang membedakan kita adalah amal dan ibadah di mata Tuhan. Dan kemarinnya sempat ditangkap dan banyaklah yang mengaku-ngaku. Dan untuk kebutuhan kepentingan pribadi itu saya yakin di luar sana masih ada yang mengatasnamakan silsilah keluarga atau sanad, bahwa saya adalah keturunan A, keturunan B. Nah, saya juga dulu tidak paham ada marga A, marga B dan segala macam. Karena saya memandang seseorang semuanya sama. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya pembedaan, apalagi membedakan antara kekayaan dan kemiskinan. Ketika kita melihat orang kaya, kita lebih hormat. Kemudian ketika melihat orang yang tidak kaya, kita biasa saja. Itu hal yang paling saya tidak setuju. Dan kertas ini usianya mungkin sudah ratusan tahun. Tapi siapa yang tahu kalau dulu kertas ini yang nulis juga salah? Kita tidak pernah tahu. Tapi minimal kita bisa menunjukkan bahwa kamu silsilahnya dari mana. Nah, di luar sana ada kepercayaan bahwa ketika kamu mempunyai wajah seperti negara ini, kamu adalah keturunan yang istimewa. Oke. Nah, tapi kita coba berpikir lagi. Saya juga punya teman yang wajahnya mirip seperti negara tertentu, tapi dia bukan keturunan dari negara tersebut. Itu hadiah dari Tuhan menurut saya. Kita diberi wajah mungkin seperti A, seperti B, itu karena kehendak Tuhan, bukan kemauan kita. Jadi kalau misalkan kita kebetulan lahir dari keluarga yang istimewa, katakanlah seperti itu, atau terlahir orang kaya, ya apa yang kita banggakan? Apa yang bisa kita banggakan? Karena itu bukan kehendak kita, kita bukan yang menciptakan Tuhan. Dan Tuhan, kita sepakat, Tuhan itu maha adil, pengasih dan penyayang. Tuhan maha segalanya yang baik-baik. Ya wajarlah kalau misalkan dulu saya pernah mengalami masalah kehidupan dan kadang pernah mengeluh, kenapa ini rasanya tidak adil. Maklumlah, anak muda yang emosinya belum terkontrol. Saat itu saya tinggal di salah satu daerah dan kemudian di situ berdempetan, di sini perumahan yang bagus dan di sini rumah mungkin terbuat dari kayu atau yang tidak sebagus yang sini. Kemudian saya lewat dan saya lihat kanan dan kiri. Oh iya, ternyata Tuhan itu memang maha adil. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Saya menganalogikannya seperti rumah yang tadi. Kompleks yang rumah bagus dan tidak sebagus yang sini. Tuhan menciptakan manusia berpotensi kaya dan berpotensi miskin. Tuhan tidak menciptakan manusia khusus orang kaya dan khusus orang miskin. Nah, dari situ saya melihat keadilan. Semuanya berpotensi kaya dan berpotensi miskin. Dan itu yang saya rasa adalah keadilan. Nah, jadi kalau misalkan kebetulan saya lahir mempunyai silsilah keluarga yang ada di kertas ini, itu juga tidak menjamin saya nanti saya lebih istimewa dan saya tidak istimewa. Bagi saya semuanya sama saja. Nah, kalau misalkan di hadapan Tuhan, kalau menurut pendapat saya, kita yang membedakan amal ibadah. Kita juga berpotensi masuk surga, kita juga berpotensi masuk neraka. Menurut saya seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman tidak setuju dengan pendapat saya, boleh. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Nah,
Kalau misalkan teman-teman mempercayai bahwa keturunan dari A, keturunan dari B itu adalah yang istimewa, itu juga hak teman-teman. Tapi saran saya adalah begini, kita saling menghormati saja, tidak merasa lebih suci, tidak merasa lebih kotor, tidak mendewakan, cukup saling menghormati. Kita cinta damai, tidak memandang kasta, kita berbuat baik tidak memandang A dan B, jadi kita berbuat baik ke sesama makhluk Tuhan. Cukup saling menghormati, tidak menghambakan diri kepada manusia, tidak mendewakan manusia, tidak merasa lebih suci dan tidak merasa lebih kotor. Jadi kita sama rata. Karena saya terus terang saja, kalau misalkan melihat beberapa kelompok A dan B, kemudian yang A dirasa istimewa dan B tidak istimewa, itu menurut saya juga ini bukan keadilan, ini bukan sama rata namanya. Dan kita itu bukan panitia akhirat. Kita cukup berbuat baik sajalah sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan. Kita berbuat baik kepada hewan, kita berbuat baik kepada tumbuhan dan apapun yang ada di dunia ini. Saya rasa itu lebih akan asik nanti kita hidup. Dan ketika kita mendewakan dan kita mengistimewakan salah satu golongan, orang yang merasa diistimewakan, itu nanti dia bisa terjebak dengan egonya. Ya, kalaupun misalkan saya melakukan A, B, walaupun itu buruk, saya dianggap istimewa. Dan yang satunya yang merasa tidak istimewa dan bisanya mengistimewakan, dia sampai kapanpun akan tertindas. Apapun yang dikatakan yang dianggap istimewa, itu nanti dia pasti akan ngikut saja. Menurut saya, kita hidup di dunia ini penuh dengan pertanyaan. Jawabannya hanya Tuhan. Dan banyak beberapa orang yang menafsirkan berbeda-beda. Contohnya, misalkan kita percaya Dajjal matanya satu. Itu bagi orang yang percaya matanya satu di tengah sini, ya silakan. Dan kalau saya bisa mengartikan bahwa Dajjal mata satu itu bisa jadi adalah raja dari kebutaan, karena matanya cuma satu, yang satu buta kan. Jadi dia itu satu-satunya makhluk yang sangat buta sekali, tidak peduli akan hal apapun, karena dia buta dalam segala hal, dia menghalalkan segala cara. Itu juga bisa ditafsirkan seperti itu. Nabi Adam, ini bisa jadi saat itu Nabi Adam diciptakan Tuhan, dan kemudian boleh menikmati segala sesuatu di surga ini kecuali pohon ini, kecuali pohon ini. Nah, kecuali berarti di situ bisa jadi saat Tuhan mengatakan kepada Nabi Adam, banyak sekali pohon, tapi hanya satu yang tidak boleh. Nah, dan banyak sekali penafsiran-penafsiran yang berbeda bahwa Nabi Adam itu dikirim di bumi karena hukuman, ada juga yang di situ memang karena tugasnya dan sebagainya macam. Ya, menurut saya manusia bisa dianggap dewasa itu ketika sudah bisa untuk memutuskan sesuatu. Saya tidak ada maksud membahas golongan A dan B. Saya di sini hanya mengajak teman-teman kita sama rata, sama rasa, kita saling menghormati antara suku dan bangsa dan ciptaan Tuhan. Ya sudah teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.